Kamu tahu tokoh ini kan? Siapa lagi kalau bukan penemu legendaris Leonardo da Vinci. Dia nggak tidur malam seperti kita loh, tapi cuma tidur siang berkali-kali selama 15 menit. Dan dia seorang jenius. Kalau ini seniman kenamaan Salvador Dali. Dia biasa tidur siang sambil duduk di atas kursi. Sebelum terlelap, dia suka megang sendok atau kunci logam. Dan setelah dia jatuh tidur, sendok itu akan jatuh ke piring logam di atas lantai. Dengan begini, dia akan terbangun lagi. Dan pastinya, dia juga jenius. Thomas Alva Edison terkenal dengan bohlam lampunya. Dan dia biasa megang bola saat mau tidur. Bola itu akan jatuh, kemudian membangunkannya. Udah jelas sih, dia juga jenius. Masing-masing dari mereka nyoba tidur dengan cara uniknya sendiri. Jadi mereka memasuki fase tidur ayam saat otak sudah nggak terjaga, tapi masih belum tidur. Ilmuwan meyakini ada alasan yang melatar belakangi fase tidur seperti ini. Tidur ayam juga disebut dengan hypnagogia. Di fase ini, otak mengalami transisi sebelum kita mulai tidur. Jadi sebetulnya kita belum memasuki fase tidur, tapi otak kita mulai nunjukin halusinasinya. Orang yang pernah mengalami hypnagogia mengatakan otak mereka mulai ngumpulin semua informasi yang mereka pikirkan sebelum tidur. Organ ini juga menganalisis semua informasi seperti komputer, kemudian menjawab pertanyaan yang muncul. Jadi kalau kamu ngelihat banyak puzzle saat masih terjaga, di fase tidur ayam, kamu bisa nyusun semua kepingnya sampai selesai. Otak bisa nyatuin semua fakta ini seperti dalam mode autopilot, kemudian nyediain jawaban dari pertanyaan yang kamu pikirkan sebelum tidur. Poinnya, yaitu kamu bisa bangun sebelum masuk ke fase tidur yang lebih dalam, hingga ngelupain semua kejadian yang baru kamu lihat. Salvador Dali juga ngelakuin hal yang sama loh. Gemerincing kunci yang jatuh di atas piring akan membuatnya terbangun saat otaknya mau terlelap dan memasuki fase hypnagogia. Lalu, dia akan langsung nyatet semua kejadian yang dia lihat. Makanya, beberapa lukisannya kelihatan sangat aneh. Kamu juga bisa mengalami kejadian serupa saat tiba-tiba bangun di malam hari. Kemudian kamu mulai nyatet semua ide yang muncul di otakmu. Padahal sebelum tidur, kamu nggak mikirin hal-hal spesifik. Lalu di pagi harinya, tahu-tahu kamu ngeliat tulisan Merpati IT Super di catatanmu. Tapi para saintis memang sengaja mikirin ide kompleks sebelum tidur, supaya otak mereka bisa ngasih petunjuk. Misalnya saja James Watson. Dia ngeliat dua ular yang saling terlilit dalam tidurnya. Kemudian dia jadi tahu kalau bentuk struktur DNA memang begitu. Fase tidur ayam juga disebut dengan N1 atau fase tidur pertama. Belum lama ini para saintis telah meneliti fase tidur ayam. Eksperimen ini melibatkan 100 peserta yang harus menjawab soal matematika. Dan di saat tertentu, mereka boleh beristirahat. Jadi, mereka perlu duduk bersandar di kursi berlengan dalam ruangan gelap, sambil megang cup minuman. Sejumlah peserta yang terlelap akhirnya menjatuhkan cup itu. Lalu, bunyi yang dihasilkan bisa membangunkan mereka. Nah, selanjutnya, mereka perlu ngerjain soal matematika lagi. Hasil eksperimen ini menunjukkan peserta yang terlelap hingga memasuki fase tidur ayam 83% lebih bisa ngerjain matematika. Sedangkan peserta yang tetap terjaga cuma berpeluang 30%. Untuk melewati proses ini, mereka cuma perlu waktu 15 detik dalam fase tidur ayam. Para saintis menghubungkan kenaikan aktivitas otak dan kreativitas dengan kondisi ideal. Di fase ini, kognisi kita akan lebih rileks dan otak bisa nyiptain asosiasi aneh. Kalau kamu nggak terbangun setelah memasuki N1, berarti otakmu akan masuk ke fase N2 yang lebih dalam. Kedua fase ini masih termasuk dalam tidur ringan, dan kamu masih gampang terbangun. Bahkan di fase N1, kamu masih bisa ngedengerin semua suara di sekitarmu. Kalau pernah ketiduran di kereta, kamu juga pasti pernah mengalami fase tidur ini kan? Selanjutnya, otak akan masuk ke fase tidur yang paling nyenyak, alias N3. Kalau sampai terbangun di fase ini, kondisimu akan nggak karuan. Bisa-bisa kamu akan duduk di tepi ranjang selama beberapa saat sambil nenangin diri. Wajar aja sih, karena frekuensi gelombang di otakmu semakin lambat. Tidur dengan gelombang lambat juga disebut dengan tidur non-REM. Dan REM-nya ini adalah singkatan dari Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Di fase ini, suhu tubuh kita akan turun dan energi di dalam otak mulai berkurang. Otak kemudian bertambah cepat setelah kita masuk ke fase tidur ternyenyak, lalu masuk ke tidur REM. Di fase inilah, kamu bisa bermimpi aneh.
Dan untuk mengamati kejadian di dalam mimpi, kamu akan menggerakkan matamu secara cepat. Makanya, tidur ini juga disebut dengan fase gerakan mata cepat. Di malam hari, otak kita ngelewatin rangkaian fase tidur seperti bolak-balik naik roller coaster. Dan menjelang pagi, durasi tidur REM-nya semakin lama. Karena itulah mimpi terpanjang dan terjelas kita muncul di pagi hari. Tidur REM juga membantu otak kita untuk memilah informasi yang terkumpul di siang hari, menyoroti bagian yang dibutuhkan, lalu menyimpannya. Saat kamu mempelajari hal-hal baru atau sedang berolahraga, sel otak membentuk koneksi baru. Jadi, sederhananya, otak akan bikin banyak penghubung. Dan saat kamu memerlukan informasi ini, otakmu bisa segera sampai ke lokasi via penghubung baru. Selama tidur REM, otak juga akan melakukan pemeriksaan. Ia mengirimkan sinyal melalui semua koneksi tadi untuk mastiin kalau kamu memakainya. Semisal, kalau kamu lagi senang main gitar, maka otakmu juga akan bikin penghubungnya. Tapi kalau otakmu mendeteksi hal yang belum familiar, seperti tinggi Gunung Everest yang setara dengan 23 kalinya gedung Empire State, penghubung tadi akan hancur. Para saintis menggunakan labirin untuk meneliti kemampuan otak dalam membentuk koneksi di dalam mimpi. Mereka ngelepas tikus di dekat labirin, kemudian mengamati aktivitas otaknya. Tiap belokan ternyata bisa menaikkan area spesifik di dalam otak. Dan lambat laun, tikus ini bisa tahu semua belokan di dalam labirin. Otaknya menyala-nyala seperti alunan musik. Dudududu, dudududu. Saat tikus tertidur, otak ngebentuk asimilasi dan pemahaman soal rute di labirin. Dan akibatnya, otak mengulangi informasi yang sama dengan lebih cepat. Nah, dalam mimpinya, tikus ini bermimpi seperti sedang berlarian di dalam labirin. Otaknya kemudian mulai melatih si tikus untuk berlari 10 kali lebih cepat. Dan saat bangun di pagi hari, tikus ini mulai lihai melewati labirin. Tapi kalau tidur REM dianggap sebagai fase yang paling penting dan menarik, kenapa ada tidur non-REM ya? Menurut sejumlah orang, otak kita bisa beristirahat dalam fase tersebut. Tapi kan otak kita nggak pernah beristirahat. Sebetulnya tujuan dari tidur non-REM adalah untuk melakukan diagnostik di tubuh kita. Saat kamu bangun, otakmu menerima sinyal dari semua indera, mulai dari mata, telinga, dan seterusnya. Tapi saat kamu tidur, semua indera ini dinonaktifkan. Dan pada saat itu, otak akan menerima sinyal dari organ dalam. Saat mendeteksi kesalahan, otak akan mengirim peringatan untuk segera mengatasinya. Para ilmuwan menguji teori ini dengan merangsang bagian tubuh kucing saat si Anabul sedang tidur. Otaknya kemudian menerima sinyal ini dan ngerespon dengan tidur lebih dalam. Selain itu, tidur non-REM bisa ngebersihin otakmu. Jadi saat kamu tidur nyenyak, sel saraf akan menyusut. Lalu cairan cerebrospinal akan mengisi ruang kosong yang terbentuk. Nah, cairan ini berfungsi untuk ngebersihin kotoran dan racun di dalamnya. Tubuhmu juga melepaskan hormon pertumbuhan selama fase tidur nyenyak. Meskipun sudah dewasa, kamu masih memerlukan hormon ini loh. Hormon pertumbuhan bisa membantu proses regenerasi, serta mencegah kebotakan dan kulit kering. Hormon ini juga mampu memperkuat tulang dan membantu ngebakar lemak. Gak perlu repot-repot diet lagi kan kalau sudah begini? Oh iya, kamu pernah tiba-tiba tersentak bangun pas lagi enak-enaknya tidur kan? Ada fakta bonus buat kamu nih. Saat kamu tertidur, otakmu menonaktifkan beberapa sistem tubuh yang nggak dipakai supaya bisa beristirahat. Tapi kadang prosesnya nggak berlangsung secara bersamaan. Dan saat tubuhmu tiba-tiba bergerak, berarti otakmu telah menonaktifkan bagian yang berkaitan dengan posisi tubuh di dalam ruangan. Tapi karena organ lainnya masih aktif, otak menganggapnya sebagai jatuh bebas. Refleks kita kemudian ngasih tahu kita untuk segera bangun. Nah, makanya kamu akan tersentak dan ngerasa kayak lagi jatuh. Padahal saat itu kamu lagi berbaring di tempat tidur.